Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aktut Istiani, NIM 059. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perubahan struktural industri menurut analisa Chenery. Analisa Chenery menggunakan data di berbagai negara atau yang disebut dengan data cross-section. Teori Chenery juga dikenal dengan teori pattern of development yang memfokuskan perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Teori Chenery juga mengemukakan 3 faktor yang menyebabkan perbedaan di antara lajunya perkembangan industri-industri dalam subsektor industri, pengolahan dan perkembangan tingkat pendapatan per kapita. Yang pertama adalah sebagai akibat dari adanya substitusi impor, adanya kenaikan permintaan barang-barang setengah jadi dan kenaikan permintaan barang-barang jadi. Yang kedua, faktor lainnya seperti perubahan harga, kesalahan dalam penafsiran, dan substitusi di antara berbagai barang lainnya dengan hasil industri. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan peranan berbagai industri dalam suatu perekonomian adalah berbeda dengan peranannya yang normal pada suatu tingkat pembangunan ekonomi tertentu. Dari 3 faktor yang saya sampaikan tadi, adanya faktor-faktor gabungan dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama adalah luasnya pasar. Negara-negara yang pendapatan per kapitanya sama, peranan industri dalam perekonomian itu akan berbeda. Apabila jumlah penduduknya sangat berbeda besarnya, semakin besar jumlah penduduknya, semakin besar pula peranan berbagai industri dalam berbagai perekonomian tersebut. Yang kedua, bentuk distribusi pendapatan. Corak distribusi pendapatan di tiap-tiap negara itu berbeda. Di beberapa negara, distribusi pendapatan penduduknya itu sangat tidak merata, seperti halnya di Afrika Selatan. Yang ketiga, kekayaan alam. Di negara-negara yang relatif miskin dalam kekayaan alam, peranan industri-industri mereka menjadi lebih penting dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki banyak kekayaan alam. Yang keempat adalah perbedaan keadaan di berbagai negara seperti perbedaan iklim, perbedaan kebijakan pemerintah, dan perbedaan faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat produksi dan tingkat peranan sektor industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.